Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis El Clasico, Real Madrid versus Barcelona, yang tersaji di final Supercopa de España. Barcelona kembali berhasil mengalahkan Real Madrid untuk kedua kalinya di musim ini. Pada pertemuan pertama, Barca menang 4-0, dan di laga ini, tim asuhan Hansi Flick kembali mempermalukan Ancelotti dengan skor mencolok 2-5, sekaligus memastikan keberhasilannya meraih trofi Supercopa de España. El Real sempat unggul lebih dulu melalui serangan balik kilat yang diselesaikan oleh Mbappe. Namun problem akut mereka musim ini yaitu block press yang minim intensitas dan pertahanan yang terlalu soft jadi penyebab mereka dibantai oleh Barcelona. Barca dengan cepat balikan keadaan dan menjauh dengan membalas 4 gol di babak pertama ditambah 1 gol di awal babak kedua. Real Madrid sendiri sempat mendapatkan momentum ketika kiper Barca yaitu Szczęsny di kartu merah langsung. Namun mereka hanya bisa membalas dengan 1 gol lewat sepakan free kick Rodrigo. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Real Madrid turun dengan formasi 4-2-3-1. Los Blancos masih mengalami krisis di lini belakang, sehingga Ancelotti memainkan Tchouaméni sebagai center back meski ada nama pemain muda Raúl Asensio. Di pos fullback, Lucas Vázquez mengisi sisi kanan dan Ferland Mendy di kiri. Di tengah, Valverde dan Camavinga jadi double pivot. Di depannya ada Jude Bellingham pada pos nomor 10, diapit 2 winger Brazil, Vini dan Rodrigo. Kylian Mbappe diplot jadi ujung tombak. Sementara itu Barcelona juga turun dengan formasi 4-2-3-1. Lewandowski di pos nomor 9 ditopang oleh Gavi sebagai gelandang serang dan Lamine Yamal serta Rafinha di pos winger. Di tengah ada Marc Casado dan Pedri yang menjadi gelandang jangkar. Di belakang, bek muda Pau Cubarsí berduet dengan Inigo Martinez dan Jules Koundé serta Balde di pos fullback. Saat bangun serangan, Barcelona menggunakan struktur lebar maksimal dengan fullbacknya yang full stretch. Di sisi kiri, Balde dengan naluri menyerang mengambil posisi yang lebih tinggi daripada Jules Koundé di kanan yang lebih difungsikan sebagai rest defense. Sementara itu, di depan, Yamal melebar maksimal, sedangkan Rafinha lebih invert ke half space untuk menarik Vázquez dan beri ruang bagi Balde agar bisa overlap naik. Dengan Balde yang naik, maka Barca akan membentuk struktur 5 pemain di depan. Balde Yamal di sayap, Rafinha Gavi di half space, dan Lewandowski di tengah. Dengan support serangan dari Balde, Barca berpotensi untuk melakukan overload terhadap Vázquez. Terlihat di sini, Balde di sayap memberikan true pass kepada Rafinha yang melakukan run in behind di area half space dan melepaskan crossing ke Lewandowski. Anti taktiknya, Madrid berupaya untuk mengimbangi serangan dari Balde lewat Rodrigo yang track back mengcover sisi sayap. Namun, jika backline Madrid bisa melakukan marking terhadap para pemain depan Barca, masih ada Pedri yang bergerak dari lini kedua untuk menyelinap di pertahanan dan tidak terdeteksi oleh 2 pivot Real Madrid. Gavi yang menempati half space kanan sering bergerak melebar untuk menarik Camavinga yang menjaganya dan membuka jalur umpan kepada Lewi di tengah. Selain itu, ia juga bisa berperan seperti Rafinha di sisi kiri, yaitu mengekspos celah backline Madrid dengan melakukan run in behind di koridor half space. Meski Barcelona banyak ciptakan peluang di awal laga, namun justru El Real yang berhasil cetak gol lebih dulu. Gol bermula dari keberhasilan mereka gagalkan corner kick Barcelona dan Vinicius yang menang duel second ball dari Casado. Rest defense Barcelona hanya menyisakan 2 pemain menghadapi 2 penyerang eksplosif Madrid, Vini dan Mbappe. Vini sempat melakukan diagonal run dan Mbappe berhasil melewati hadangan bek Barcelona dengan step over sebelum ubah arah bola dan lepaskan tembakan.
Namun, gak butuh waktu lama bagi Barcelona untuk samakan kedudukan. Proses gol mereka tercipta dengan set play serangan yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu lewat peran Gavi yang bergerak melebar guna menarik Camavinga dan buka jalur umpan kepada Lewandowski. Lalu, penyerang Barcelona ini yang nggak di closing down cukup leluasa untuk lepaskan first touch pass atau umpan satu sentuhan kepada Lamine Yamal yang berlari diagonal mendahului Ferland Mendy. Sempat dihadang Tchouaméni, namun pemain 17 tahun ini berhasil melewatinya dan melakukan finishing cantik dengan placing mendatar ke pojok kiri gawang Courtois. Problem yang kerap terlihat dialami oleh Real Madrid di musim ini adalah lemahnya block press mereka dalam menghalau build up lawan. Nggak seperti beberapa musim lalu saat masih ada Benzema yang lebih punya kemampuan untuk mengatur block press Madrid. Hal ini nggak dimiliki oleh Kylian Mbappe. Block press Madrid menerapkan zonal marking dan terlihat bagaimana dua pressure terdepannya, Mbappe dan Bellingham, bisa dilewati dengan mudah oleh build up Barcelona. Sehingga di laga ini nggak sulit bagi anak asuhan Hansi Flick untuk bisa melakukan progresi via gelandang di tengah. Blok press depan yang mudah dilewati diperparah dengan awareness bertahan yang buruk di belakang. Terlihat di sini bagaimana Vinicius nggak mendeteksi overlap Koundé. Saat backline Madrid turun, ada Gavi di ruang antar lini yang juga nggak termarking. Camavinga yang terlambat pun akhirnya melakukan pelanggaran kepada Gavi dan berujung penalti. Lewandowski yang jadi algojo berhasil menjebol gawang Madrid meski Courtois bisa menebak arah bola dengan benar. Pada fase bertahan ini, nampak berkebalikan antara Real Madrid yang lemah dan Barcelona yang tangguh. Saat El Real melakukan build up, Barcelona menerapkan block press man-to-man marking dan terlihat setiap opsi umpan terdekat dapat di-marking dengan ketat. Hal ini memaksa Madrid untuk melakukan long ball ke depan yang mana relatif bisa diantisipasi oleh backline Barcelona yang siap duel udara. Proses gol ketiga Barcelona pun berawal dari situasi ini. Di depan, block press man-to-man marking Barcelona berhasil memaksa El Real lepaskan long ball ke depan. Vini yang jadi target kalah duel dengan Araujo yang punya keunggulan fisikal. Duel dimenangkan dan bola dikuasai oleh Koundé. Di sini terlihat tidak ada yang melakukan pressing terhadapnya sehingga Koundé punya keleluasaan untuk melakukan scanning dan melepaskan long ball diagonal kepada Rafinha yang bergerak mengekspos ruang di kotak penalti saat backline Madrid masih merenggang. Rudiger dan kawan-kawan semakin terbenam dengan 2 gol tambahan Barca di akhir babak pertama dan awal babak kedua. Gol keempat lewat counter attack berawal dari kesalahan passing Rodrigo yang melepaskan umpan lemah kepada Valverde. Bola dicuri Yamal dan langsung dikonversi jadi serangan balik cepat melibatkan Rafinha dan diselesaikan oleh Balde. Pada gol kelima Barca di menit ketiga babak kedua dengan set play yang mirip dengan gol pertama. Di sini Madrid berupaya lebih meningkatkan intensitas pressingnya, namun tidak berhasil gagalkan build up. Saat Barcelona sirkulasi ke Balde, Vasquez langsung naik. Di sisi lain ada Pedri yang menarik Valverde dan Casado yang expose ruang. Vasquez nggak bisa nutup jalur umpan sehingga Balde bisa passing ke Casado. Di depan, Lewandowski bergerak menarik Rudiger, perlebar ruang bagi Rafinha untuk berlari diagonal dan berhasil cetak gol kelima Barcelona. Pada menit 56, Szczęsny di kartu merah langsung karena pelanggarannya terhadap Mbappe. Foul terjadi di luar kotak penalti dan Szczęsny sebagai orang terakhir sehingga direct red card langsung diberikan kepadanya, Doxo. Dari free kick ini, Madrid memperkecil ketertinggalan melalui sepakan Rodrigo. Setelah kartu merah ini, Barca bermain lebih pasif dengan defense 4-4-1 di mana sesekali Rafinha yang pindah ke sisi kanan akan track back untuk cover area kelebaran.
Madrid beberapa kali dapatkan kesempatan bagus saat menyerang, namun pertahanan Barcelona bisa menggagalkannya dengan recovery yang sigap. Barcelona lewat kemampuannya mengubah situasi chaos menjadi serangan direct cepat, tampil menyulitkan pertahanan Madrid yang rapuh. Jika Ancelotti tidak mampu memperbaiki, tentu Hansi Flick akan terus menyulitkan. Paling krusial memang sektor pertahanan, yang jika ingin solusi instan, El Real harus segera beli pemain.